Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang membaca jam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jam atau waktu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tapi, ada yang tahu tidak bahwa zaman dahulu manusia dapat mengetahui waktu bukan dari alat ukur atau jam seperti yang kita gunakan sekarang loh. Dahulu, manusia mengukur waktu menggunakan alat sederhana dan mengandalkan keadaan alam, atau seperti menggunakan matahari, sehingga terciptanya jam matahari. Selain jam matahari ada juga jam air dan juga jam pasir, di mana cara kerjanya hampir sama semua. Namun berhubung penggunaan matahari yang bergantung dengan alam, begitu pula dengan jam air dan jam pasir, seiring perkembangan teknologi, maka manusia menciptakan alat ukur waktu dalam bentuk jam analog. Penasaran seperti apa alat ukur yang tadi sudah Misurul jelaskan? Sekarang Misurul beritahu ya. Yang pertama kita punya jam matahari nih nak. Nah, jam matahari ini kita mengandalkan cahaya dari matahari. Nah, bayangan dari sinar matahari tersebut akan mengenai angka-angka yang terdapat pada jam tersebut. Nah, disitulah manusia dapat menentukan waktu. Berikutnya adalah kita punya jam pasir. Cara kerjanya jam pasir dimasukkan ke dalam tabung yang berbentuk angka 8. Nah, penentuan waktunya itu ditentukan di saat pasir yang berada di tabung kertas itu akan habis. Berikutnya kita punya jam air nih sayang. Jam air adalah jam yang digunakan sebagai ukuran waktu dengan cara air dimasukkan ke dalam wadah yang berlubang. Nah, nanti tetesan air inilah yang akan menentukan besar dari waktu tersebut. Di dalam wadah tersebut juga terdapat angka-angka loh yang akan menentukan waktunya. Next, berikutnya kita punya jam analog. Nah, ini sudah sering kita lihat ya nak. Jam analog ini terdapat jarum pendek dan juga jarum panjang yang menentukan menit dan jam ya. Terakhir kita punya jam digital. Nah, di dalam jam digital ini penulisan waktu dapat berbasis angka 0 sampai 12 dan juga ada yang berbasis angka 0 sampai 24. Sudah Pak ingat dengan alat ukur yang digunakan manusia dari masa ke masa loh ini. Good. Kita masuk ke berikutnya ya nak. Sebelumnya kita akan mengenal bagian jam. Nah, di dalam jam itu terdapat jarum pendek yang menentukan jam. Terdapat juga jarum panjang yang menentukan menit. Berikutnya juga terdapat jarum yang menunjukkan detik. Nah, terakhir kita punya angka-angka nih. Angka-angka ini berjumlah 12 angka. Berikutnya, nah kita akan lebih dalam mengenal menit. Masih ingat bahwa menit ditunjukkan dari jarum panjang. Nah, selain itu, terdapat garis lurus tipis dan tebal. Nah, ini juga menunjukkan menit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung menit. Kita bermula dari angka 12. Angka 12 ini yang terdapat di atas dan pada garis lurus tebal. Pergerakan dari garis lurus tebal menuju garis berikutnya kita hitung dalam hitungan pertama ya. Atau kita mulainya dari angka 0 gitu ya, dimulainya dari 0. Berarti pergerakan dari garis lurus tebal menuju garis berikutnya kita hitung sebagai 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nah, kita sudah sampai menuju garis lurus tebal berikutnya. Nah, pergerakan dari garis lurus tebal menuju garis lurus tebal berikutnya kita hitung sebagai 5 menit. Berikutnya kita menghitungnya
5 menit lagi menjadi 10 menit. Jadi ketika jarum jam menuju angka 2 pada jam, itu sama saja kita dapat menghitungnya sebagai 10 menit. Oke, berikutnya kita punya 15 menit, punya 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, dan 60 menit. Jarum jam berputar satu putaran penuh sebanyak 60 menit. Berarti kita sudah masuk pada 1 jam. Oke, atau dapat kita sebut sebagai 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, next kita akan mengenal tanda waktu jam. Ingat ya nak, lama waktu satu hari adalah 24 jam. Namun, angka pada jam hanya sampai angka 12. Berarti dalam satu hari jarum jam berputar penuh sebanyak 2 kali ya. Oke, putaran pertama kita lihat dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Itu baru melakukan 1 kali putaran. Nah, putaran kedua itu dari pukul 12 siang sampai 12 malam. Oke, berarti jarum jam ini udah melakukan 2 kali putaran penuh. Maka itu disebut sebagai 1 hari. Oke. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Oke, kita akan fokus pada penulisan jam setelah pukul 12 siang. Oke, masih ingat ya bahwa jarum pendek itu menunjukkan jam dan angka-angka ini juga menunjukkan jam. Nah, cara penghitungannya sama, kita mulainya dari angka 12, kita startnya dari 0. Oke, pergerakan dari garis lurus tebal menuju garis lurus tebal berikutnya, kita dapat menghitungnya ini sebagai pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11. Ini kita bisa menyebutkan dalam kondisi pagi gitu ya. Nah, kita masuk pada pukul 12 nih, 1 putaran penuh. Oke ya, baru melakukan 1 putaran penuh. Kita masuk pada jam 12 siang. Ketika jam 12 siang berlalu, kita menuju pukul angka 1 kembali bukan? Nah, kita sebut sebagai 1 siang. Nah, penulisan ini dapat kita tuliskan sebagai pukul 13.00. Kalau kita menentukan pukul 13.00, berarti ini sama saja dengan pukul 1. Oke. Nah, seperti yang sudah Miss Rul tuliskan, pukul 1 siang dapat ditulis sebagai pukul 13.00 atau dapat ditulis pukul 1.00 ditambah pukul 12.00. Kenapa pukul 12? Karena jarum jam sudah berputar 1 kali dari angka 1 sampai angka 12. Maka kalau dijumlahkan menjadi 13. Oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi, pukul 13 itu setara dengan pukul 1. Berikutnya sama ya, Nak. Ketika kita masuk pada angka 2 atau pukul 2 itu sejajar dengan pukul 14.00. Oke. Berikutnya pukul 3 sejajar dengan pukul 15, pukul 4 sejajar dengan pukul 16, berikutnya pukul 17, pukul 18, pukul 19, pukul 20, pukul 21, pukul 22, pukul 23, dan berakhir di pukul 24.00. Berarti jarum pendek sudah berputar selama 2 kali. Kita sudah melakukan 1 hari penuh loh. Oke. Pukul 24.00 dapat kita tulis sebagai 00.00. Itu menunjukkan bahwa kita masuk pada hari berikutnya. Oke, mudah kan untuk mengenal jam? Nah, sekarang Miss Rul punya note nih. Penulisan tanda waktu 24 jam itu tidak perlu menuliskan keterangan pagi, siang, dan juga malam. Oke?
Oke, berikutnya perhatikan waktu berikut yang dituliskan dalam tanda waktu 24 jam. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, ini kita sudah lakukan. Nah, sekarang kita lihat pukul 10 malam itu sejajar dengan angka 22. Berarti sama saja dengan pukul 22. Atau pukul 10 tambah 12 sama dengan 22. Berikutnya kita punya pukul 3 sore. Perhatikan ya, pukul 3 sore itu sejajar dengan pukul 15. Atau dapat kita tuliskan sebagai 3 tambah 12 sama dengan 15. Oke, paham ya? Oke, next berikutnya. Cara menulis jam. Wah, ini mah sudah tahu ya. Pertama, kita harus fokus pada letak posisi jarum pendek. Oke, berada di angka 11. Berikutnya kita masuk lihat posisi jarum panjang. Berada di angka 2. Ingat, angka 2 itu sama dengan 10 menit ya. Nah, ini dapat ditulis sebagai pukul 11 lebih. Kita dapat menggunakan tanda titik nih untuk memisahkan jam dan menit. 10 menit. Atau dapat kita tulis sebagai pukul 11 lebih 10 menit. Atau pukul 11 sejajar dengan pukul berapa? Good, pukul 23 lebih 10 menit. Oke, pintar-pintar sekali nih kalian. Nah, sekarang kita akan latihan nih. Kita lihat dulu yuk. Nah, kalau ini dibacanya, ditulisnya seperti apa, nak? Oke, perhatikan dulu angka jarum pendeknya. Dia mendekati angka 5. Oke, berarti ditulis pukul 5. Lebih berapa menit, nak? Kita start dulu ya. Mulai dari sini. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, kita masih punya lebih nih. 2 garis lurus. Nah, berarti kita sebut sebagai, kita tambahkan menjadi 2 menit ya. Nah, menjadi 15 tambah 2, yaitu 17 menit. Dapat kita baca menjadi pukul 5 lebih 17 menit. Atau, ingat, pukul 5 itu setara dengan pukul 17. Nah, berarti sama dengan 17 lebih 17 menit. Oke, pintar sekali nih. Nah, sekarang satu lagi nih tantangan berikutnya. Yuk kita lihat pukul berapa ini. Oke, jam mendekati angka 9, tapi dia belum angka 9 ya, berarti masih pukul 8. Lebih berapa menit? Kita lihat yuk. Oke, kita lihat. Nah, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, ditambah lebihnya 2 menit. Berarti 50 tambah 2 ya, nak. Berarti lebih, jam 8 lebih 52 menit. Oke. Atau setara dengan jam berapa? Oke, good. Jam 20 lebih 52 menit. Oke. Sekarang masih ingatkah kalian? Yuk, bantu Miss Nurul yuk. Kalau ini pastinya angka 4. Berarti pukul 4 ya, nak? Oke, pukul 4.00. Atau dapat kita tulis sebagai setara dengan 16.00. Oke. Oke, mudah kan? Nah, satu lagi nih, Miss Nurul punya soal. Kita lihat jarum pendeknya menuju angka 7, tapi dia belum ya, berarti masih pukul 6. Lebih berapa? Oke, good. 30 menit. Oke, dapat ditulis seperti ini atau dibaca. Nah, pukul 6 itu setara dengan pukul 18. Oke, lebih 30 menit. Alhamdulillah. Akhirnya pertemuan kali ini sudah berakhir. Semoga kalian bisa membaca jam ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss Nurul mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.